Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 22 Oktober 2021. Dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja dari Yeremia pasal 26 ayat 1 hingga ayat 15. Yeremia pasal 26 ayat 1 hingga ayat 15. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah untuk cinta pemeliharaan kasih daripadamu yang terus kami alami. Bersyukur untuk hari baru ini, bersyukur untuk nafas kehidupan. Sekiranya kami mampu mempergunakannya sebaik mungkin atas kepercayaan kehidupan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Atas tuntunan Roh Kudus kami dimampukan boleh memahami mengerti dengan baik. Terlebih boleh memberlakukannya dalam kehidupan anugerah-Mu. Hati kami, pemikiran kami, sikap hidup kami terus-menerus dibaharui oleh apa yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di sorga, bersabdalah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 26 ayat 1 hingga ayat 15. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kekotakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya? Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini,
seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kotamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Perkatakanlah kebenarannya menjadi tema perenungan kita saat ini. Perkatakanlah kebenarannya. Saudara-saudara, ada sebuah kalimat dalam buku mini seri Hitler yang bercerita tentang Adolf Hitler, sang pemimpin Nazi yang membantai jutaan orang pada tahun 1940-an. Kalimat itu berbunyi, yang diperlukan oleh kejahatan untuk berjaya adalah orang-orang baik yang diam saja. Kerap kali itulah yang terjadi, di mana kita menutup diri menyuarakan kebenaran oleh karena takut atau merasa tidak punya daya yang cukup untuk mendobrak ketidakadilan atau hal yang tidak benar tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Yeremia di dalam pembacaan kita hari ini. Sebagai seorang nabi, dengan penuh keberanian, ia mengatakan yang benar, yang daripada Allah, mengenai nubuatan akan hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya mengenai kemusnahan bait suci. Tentu nubuatan itu atau peringatan itu tidak lain untuk bertujuan agar bangsa Israel bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Tuhan. Namun, peringatan yang disampaikan Yeremia tidaklah terterima dengan baik oleh sebagian besar rakyat maupun orang-orang yang berpengaruh yang ada di bangsa tersebut. Bahkan Yeremia terancam untuk dibunuh. Namun, sekali lagi bahwa Allah yang mengutus Yeremia untuk menyampaikan kebenaran tersebut adalah Allah yang senantiasa memperlengkapi dan memeliharanya. Hingga pada akhirnya, beberapa orang yang mendengarkan perkataan tersebut menerimanya, serta Yeremia tidaklah dibunuh. Saudara-saudara yang terkasih, tetap perkatakan kebenaran. Tetap perkatakan yang benar yang dari Allah. Meskipun ada yang menganggapnya sebagai angin lalu, ada yang menganggapnya sebagai hal yang tidak benar, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang bodoh, atau ada yang menentang dan menolaknya dengan sengit. Namun tentu ada juga yang menerimanya. Firman yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah yang kebenarannya kita sampaikan adalah Allah yang tetap setia memelihara dan memperlengkapi kita.
Meskipun ada pula orang-orang yang diizinkan Allah untuk dibunuh oleh musuh-musuh Injil atau karena kebenaran yang disampaikannya, tetapi ingat bahwa jaminan bagi mereka, Allah berkuasa mutlak atas hidup mati hamba-hambanya. Firman-Nya atau kebenarannya harus senantiasa diperdengarkan. Kiranya kita semua dimampukan untuk memberi diri di dalamnya. Amin. Mari berdoa. Bersyukur ya Allah untuk firman-Mu di pagi ini. Kembali mengajarkan kami, menguatkan kami untuk dengan penuh keberanian memperkatakan firman-Mu, memperkatakan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk tidak takut. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh memberi diri. Sekalipun orang-orang di sekitar kami berbuat dengan tidak benar, kami dimampukan untuk tetap melakukan yang benar dan mampu untuk memperkatakan firman-Mu. Baik di rumah kami, di tempat kerja kami, di lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Mampukan kami juga ya Allah untuk tidak terjerumus kepada ketidakadilan atau pada ketidakbenaran tersebut. Ya Bapa di sorga, kami terbatas, atasnya itu kami sungguh-sungguh mengharapkan Engkau menolong setiap kami. Kami juga berdoa untuk serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, memelihara, melawat kami setiap pribadi dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Dengan takut akan Tuhan, senantiasa kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu. Ya Bapa di sorga, mari berkati seluruh jemaat Tuhan di muka bumi dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terlebih, mari Tuhan pulihkan yang sakit. Tuhan hiburkan yang berduka. Yang berkekurangan kiranya senantiasa dipercukupkan. Yang dalam pergumulan dimampukan untuk terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong menyertai mereka semua. Juga yang berulang tahun kiranya makin bersyukur dan mempergunakan hidup anugerah daripada Tuhan sebaik mungkin. Yang dalam lanjut usia Tuhan peliharakan senantiasa. Janda, duda, yatim piatu, Tuhan terus yang menolong mereka semua. Bapa di sorga, berkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Dengan takut akan Tuhan, mengangkat tugas kepemimpinan mereka. Sekiranya dalam kepemimpinan mereka tersebut sungguh-sungguh membawa dampak yang terbaik bagi masyarakat, baik dalam hal keadilan, dalam hal kesejahteraan, dan juga dalam hal kebersamaan kami, kedamaian bangsa kami. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di muka bumi, terkhusus dalam gereja Toraja, yang saat ini banyak yang sedang mengikuti sidang Sinode Am. Tuhan yang menolong mereka semua dalam memikirkan hal yang terbaik untuk kehidupan kami berjemaat dalam lingkup gereja Toraja. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.